Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberi kita kekuatan, kenikmatan beribadah, apalagi beribadah di bulan mulia yaitu bulan Ramadan, dengan mempelajari Al-Quran, kitab suci yang juga turun pada bulan Ramadan. Al-Quran tidak boleh dipisah dari Ramadan, satu paket. Ini maknanya bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. Jadi bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Maka sibuk pagi, petang, malam, pagi, siang, malam dengan baca Quran sebanyak-banyaknya. Dan alhamdulillah sebelum maghrib sampai pukul 5:30 nanti sampai setengah 6 kita akan bahas Al-Quran, kita akan menyelami kandungan Al-Quran, belajar Al-Quran, terutama surah-surah Juz Amma. Yang sore ini masih surah Abasa, Abus, maknanya bermuka masam. Dan petang ini sampai pada ayat 33. Kita akan baca one by one, satu ayat, dipelajari maknanya sampai dengan selesai. Sudah dijelaskan kemarin, ini surah Makkiyah, turun di Makkah sebelum Nabi hijrah. Surah yang turun sebagai teguran, peringatan kepada Rasulullah yang fokus berdakwah di tengah pembesar-pembesar Quraisy. Kemudian datang seorang sahabat yang sudah beriman, semangat mencari ilmu, kedua mata buta tapi tidak dihiraukan. Bahkan wajah Nabi masam, mukanya masam, kemudian berpaling. Dan yang tahu hanya Allah dan Nabi. Abdullah bin Umi Maktum tidak tahu. Surah ini anak-anak jemaah, surah Abasa ini, seandainya Nabi sembunyikan, Nabi bisa, ya, karena tak ada yang tahu. Ini wahyu yang tahu hanya Allah, malaikat Jibril dan Rasulullah. Umatnya tak tahu. Umi Maktum pun tidak tahu. Andai kata Nabi mau sembunyikan, tidaklah, saya tak nak sampaikan kepada umat, karena ini ayat yang atau surah yang berisi teguran kepadaku. Tak boleh disampaikan. Nabi bisa, tapi tidak. Nabi tetap sampaikan ayat ini kepada kita. Ada kaum sufi, ada
ada majelis namanya Sufi, ya Allah a'lam bishawab, yang melarang jemaahnya untuk sering-sering baca ini, karena ini surat yang berisi teguran kepada Rasulullah dan ini adalah aib. Tidak, ini bukan aib, ini cantik ini. Dan Nabi tidak dendam kepada Abdullah bin Umi Maktum, tidak, malah lebih sayang. Sudah dijelaskan dari ayat pertama sampai ayat ke-32. Baik, sekarang kita akan bahas ayat berikutnya, yaitu ayat ke-33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza ja'atis shakhah, maka apabila datang suara yang keras memekakkan telinga, maka ingatlah nanti akan datang suara yang menggelegar. Kemarin at-tammah, sekarang as-sakhah. Maknanya kalau at-tammah itu malapetaka yang besar, yang semua tempat pasti kena, kehancuran alam semesta, bukan hanya bumi tapi juga langit dan seisinya. Itu namanya at-tammah. Kalau as-sakhah itu suara yang menakutkan dan semuanya terdengar. Semua manusia, semua malaikat, semua jin, semua setan mendengar suara ini dan pingsan, takut, dan pasti akan datang. Makanya Allah mengatakan fa idza ja'atis shakhah, maka ingatlah apabila datang suara yang sangat keras. Kalau kita naik mobil di jalan, naik kereta, sering. Kemarin waktu ke Balikpapan, ya, ketika kemarin naik ke Balikpapan itu, tiba-tiba ini lagi bawa mobil ini, jalan dari Balikpapan ke Samarinda, lewat bawah, nonton, lewat hutan, naik turun, lewat Bukit Soeharto. Sebelum sampai Samarinda, di jalan ini ada truk itu dengan roda yang banyak, berapa ya? Satu roda itu meledak, bener gitu ya. Itu rasanya kaget, itu sekian jam masih kaget. Satu ban, satu roda meledak, suaranya dengar keras itu. Padahal di dalam mobil, di dalam kereta, kaca semua tertutup rapat karena ada AC. Suara ban truk yang jauh itu terdengar, biar gitu ya. Itu kaget. Bagaimana kalau truk itu seluruh rodanya meledak? Roda depan 2, di belakangnya lagi 4, di belakangnya 4. Karena ini kontainer truk besar ini. Bagaimana kalau semua roda meledak? Dahsyat itu.
ya, dahsyat. Tapi yang terdengar, yang mendengar hanya di sekitar situ. Tapi kalau as-sokhoh, maka semua makhluk mendengar. Karena keras ini bukan keras macam ban atau roda truk, bukan macam satu gunung Merapi, tapi kerasnya tak terbayangkan. Karena ini ditiup adalah sangkakala, dan yang meniup adalah malaikat. Masya Allah, ngeri. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Saking dahsyatnya suara itu, saking kerasnya suara itu, maka seluruh makhluk takut, manusia pun takut. Saking takutnya, yauma yafirrul mar'u min akhihi. Pada hari setiap orang lari dari saudaranya. Pada hari itu manusia lari dari saudaranya. Ini hari yang sangat mengerikan. Wa ummihi wa abihi, dan ibu dari bapaknya, wa sahibatihi wa bani, dan istri dari anak-anaknya. Kenapa mereka lari? Likulli imri'in minhum yauma idzi sya'nu yughni. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang sangat menyibukkannya. Hari itu sangat menakutkan, mencekam, mengerikan, dahsyat. Hari kiamat, sehingga semua orang lari dari orang lain. Orang tua lari dari anaknya, anak tak mau jumpa dengan bapaknya, anak tak mau bertemu dengan ibunya, ibu pun sama, tidak mau bertemu dengan anak-anaknya. Kakak tak mau jumpa adik, adik tak mau ketemu kakak. Takut. Kalau sekarang, hari ini, anak pergi dicari, anak pergi ditelepon, kapan pulang, bila datang, kenapa lama, tak pulang-pulang, dicari. Ya, suami pergi, istri telepon, bila balik, bila pulang. Istri pergi, suaminya cari, di mana posisi, kapan sampai rumah, dicari-cari. Anak minta apa saja dicarikan, anak minta apapun dibelikan. Kalau tidak ada uang, berhutang demi anak. Minta sepeda, minta handphone, minta boneka, minta es krim, minta makan sedap, minta baju, minta sepatu, minta uang, minta motor, dicarikan. Tapi pada hari kiamat, pada hari itu semua orang berlari dari orang lain. Ngeri anak-anak. Ya. Kenapa mereka lari? Kenapa mereka tidak mau bertemu? Karena masing-masing, ini menurut tafsir yang lain, karena masing-masing takut dimintai pertanggungjawaban. Kenapa suami hari itu lari dari istrinya? Jangan-jangan suami ini
tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik. Kenapa istri lari dari suaminya? Jangan-jangan istrinya dulu di dunia tidak berbakti. Takut anak-anak. Kenapa anak lari dari bapaknya? Anak lari dari ibunya? Karena boleh jadi dulu di dunia anaknya tidak berbakti. Anaknya tidak menjadi anak yang taat kepada orang tuanya. Takut hari itu. Oh, tidak main-main ini. Kenapa kakak lari dari adik-adiknya? Karena takut. Jangan-jangan adik-adiknya mau komplain, mau menuntut balas, mau meminta haknya. Oh, takut anak-anak. Ini hal yang mencekam itu. Kemudian pada ayat 37 dijelaskan memang likulli imri'in minhum yawma idzi sya'nu yughni. Setiap orang pada hari itu sibuk dengan urusannya masing-masing. Sibuk sudah. Tidak ngurus orang, ngurus diri sendiri aja sudah bingung, sudah takut. Padahal hari itu anak-anak dijelaskan semua orang telanjang, tidak mengenakan pakaian, bahkan sehelai benang, berkumpul jadi satu, tidak dihitam. Coba, semua manusia sejak zaman Nabi Adam sampai nanti zaman akhir berkumpul jadi satu, berdiri di tempat yang sama, telanjang bulat, tidak pakai baju, tidak berhitam. Sampai-sampai Ibu Aisyah radhiyallahu anha itu bilang sama Rasul, wahai Nabi, berarti nanti boleh saling melihat dong. Malu. Kata Nabi, tidak sempat. Nah, tidak sempat. Jangankan hari kiamat, kalau sudah meletup gunung, banjir bandang datang, angin puting beliung, angin itu tornado itu, orang lari. Udah tidak mikir anaknya, tidak mikir saudaranya, tidak mikir tetangganya. Yang penting dia selamat. Saya pernah dapat cerita macam mana kejadian terowongan Mina saat musim haji tahun 98 ya. Waktu itu di Mina hanya ada satu terowongan, sehingga jemaah haji yang nak berangkat jamarat itu mereka pergi dari situ, balik pun dari situ, satu jalan, one way. Nah, hari itu anak-anak, terowongan Mina listrik, elektrik padam, ya, lampu padam, kipas mati. Jamaah sedang bertemu, yang nak berangkat menuju Mina untuk lempar jamarot, dan yang sudah selesai nak pulang balik ke tenda itu bertemu di dalam satu terowongan. Maka macet, berdesakan, listrik mati, elektrik mati, lampu mati, berdesakan, ribuan orang mati, ribuan orang terinjak-injak. Kok seru mati? Mayat bergeletakan, mayat saudaranya diinjak. Loh iya. Kemudian baju mereka lepas, tak hiraukan. Kain ihram lepas, tak hiraukan. Laki-laki itu kan wajib pakai ihram. Kalau sudah melempar jumroh, apalagi jumroh Aqobah yang pertama, itu kan masih pakai ihram, 2 helai kain. Demi menyelamatkan diri, kain ihram pun lepas, dua-duanya, sehingga telanjang. Itu pun orang tak hiraukan, tak peduli.
Jemaah haji teriak minta tolong, ya, dan masing-masing menyelamatkan dirinya. Ini di Mekah musim haji itu tahun, kalau tak salah itu tahun 1998. Ribuan. Indonesia paling banyak yang mati. Ya karena Indonesia memang jemaah hajinya paling besar. Mati diinjak-injak itu. Itu orang teriak, menangis, meraung-raung, baju lepas, telanjang, tak peduli. Yang penting dia selamat, yang penting dia hidup. Nah, termasuk Mbah Sujud itu, yang waktu itu berangkat haji itu, yang pertama. Ini alhamdulillah selamat. Beliau di dalam itu, di dalam terowongan Mina. Insya Allah mencekam, katanya. Ayah tidak tahu. Ini hanya cerita, ya, dari Mbah Sujud yang cerita. Ngeri, takut, gelap, tak ada udara, lampu padam, ribuan orang, puluhan ribu orang bertemu. Ada yang nak pergi, ada yang nak balik. Masya Allah, apalagi kiamat. Takut, lari untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Ayat berikutnya, ayat ke-38. Wujuhu yawma idin musfirah. Pada hari itu ada wajah yang berseri-seri, musfirah. Ya tak semuanya, tidak semuanya takut, tidak semuanya lari, tidak semuanya mencekam, tidak semuanya bingung, tidak semuanya panik, tidak semuanya sembunyi, tidak semuanya bermuka hitam, kelam, suram. Ada sebagian besar manusia, mereka wujuhu yawma idzin musfirah. Wajah mereka pada hari itu senang. Wajah-wajah berseri-seri, wajah-wajah gembira, wajah-wajah bahagia, wajah-wajah tersenyum. Yang lain bingung, yang lain takut, yang lain mukanya kecut, hitam, sedih, gemetar. Tapi ini tidak, tenang, wajahnya tenang, mukanya berseri-seri gembira. Tidak takut, tidak panik, tidak galau. Kemudian dhahikatum mustabsyirah, tertawa. Mereka tertawa dan gembira ria. Wajahnya tenang, wajahnya berseri-seri, tertawa, gembira. Orang lain nangis, orang lain takut, orang lain bingung. Sebagian besar manusia lari, gemetar. Mereka tidak, yang ini tak. Yang ini spesial ini. Wajah berseri-seri, mukanya indah, dan dia tertawa. Tertawa-tawa dan gembira. Yes. Oke. Ya, tertawa, gembira. Masya Allah. Ayat berikutnya, yaitu ayat ke-40. Wa wujuhu yawma idzin 'alaiha, ada pula wajah-wajah yang tertutup debu. Tak
semua pada hari kiamat itu wajah mereka gembira, senang, bersuka cita, berbahagia. Kata Allah, ada pula wajah-wajah hitam. Bahkan ada riwayat wajah-wajah mereka berubah menjadi wajah-wajah binatang. Nauzubillah. Bukan lagi wajah yang tampan macam di dunia. Di dunia oke, ya, dia tercantik di dunia, ya, dia paling tampan di dunia. Ada event apa itu namanya? Ada event lomba paling cantik sedunia atau apa namanya? Miss apa? Lomba paling cantik di dunia, ya. Oke, tapi nanti di akhirat belum tentu. Bisa jadi wajah mereka berubah menjadi wajah-wajah binatang. Nauzubillah. Kenapa? Kok bisa? Macam mana? Tertutup debu. Debu dosa, debu maksiat, debu kejahatan dia, debu kezaliman dia, yang dia tumpuk-tumpuk di dunia, belum bertaubat, hati keras, tak dapat kasih nasihat, ingkar, nauzubillah, sampai mati belum bertaubat, sampai mati belum memperbaiki hidupnya, sampai mati belum beriman kepada Allah, sampai mati belum buat kebajikan, sampai mati belum minta maaf, belum beristighfar, sampai mati tumpuk-tumpuk itu, dosa ditumpuk-tumpuk. Nah, sehingga di akhirat dosa-dosa itu menutup wajahnya. Wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah. Pada hari itu wajah-wajah yang tertutup debu, suram, tidak nampak cahaya. Makanya dia kecut, dia gelisah, dia takut. Kemudian tarhaquha qatarah, tertutup oleh kegelapan, ditimpa kehinaan dan kesusahan. Sudah tertutup debu dosa, wajahnya muram, takut, dan kemudian mereka ditimpa kehinaan. Mereka orang-orang yang tertutup oleh kegelapan dan dihinakan oleh Allah. Makanya jemaah yang dihormati, tak ada masalah di dunia dihina oleh tetangga, oleh kawan, oleh teman di sekolah, teman di luar, dihina, ya, karena miskin, kurang kaya, kurang cantik, kurang tampan, tak ada masalah dihina, asal tidak dihina Allah pada hari kiamat. Oh, tak ada masalah. Kalau dihina orang, dihina teman, dihina saudara, asal tidak dihina Allah, tak ada masalah. Nah, buat apa? Dipuji orang, disenangi orang, dicintai orang, disanjung-sanjung orang, tapi kemudian dihinakan oleh Allah, tak ada gunanya. Ya, kita merindukan dimuliakan oleh Allah, dimuliakan, apalagi dimuliakan di akhirat. Hari ini raja-raja yang dimuliakan, orang-orang yang tinggi pangkat, orang-orang kaya yang punya kuasa, yang sedang dipuja-puja, dimuliakan kaumnya, dimuliakan bangsanya, dimuliakan rakyatnya, belum tentu di akhirat Allah akan muliakan mereka. Bisa jadi mereka adalah orang-orang yang dihinakan oleh Allah. Apa gunanya? Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya.
Ya, dan hari itu pada hari kiamat mereka tertutup oleh kegelapan, ditimpa kehinaan dan kesusahan. Ulaika humul kafaratun fajaroh. Mereka itulah orang-orang kafir yang durhaka, orang-orang tidak beriman yang durhaka kepada Allah, orang-orang yang banyak berbuat dosa, orang-orang jahat, orang-orang zalim, orang-orang fasik, orang-orang yang banyak berbuat kerusakan, yang kemudian mereka akan menyesal dengan penyesalan yang sia-sia, penyesalan yang tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya. Masya Allah. Makanya mumpung lagi di dunia, apalagi mumpung datang bulan Ramadan, beribadah. Ini bekal untuk berdiri di padang mahsyar. Ini bekal, ini jalan untuk meraih menjadi hamba-hamba yang hari itu wajah-wajahnya berseri-seri, gembira. Tak ada masalah sekarang kita kurang gembira, kurang bahagia, tak ada masalah. Yang penting nanti di akhirat wajah ini wajah yang berseri-seri, wajah yang bahagia, wajah yang gembira. Karena hari itu kita melihat janji Allah ditepati. Bahkan yang sering kita baca dalam surah Al-Qiyamah, wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah orang beriman, wajah orang mukmin hari itu berseri-seri. Kenapa? Karena mendapat nikmat terbaik, nikmat terbesar. Apa itu? Mereka melihat Tuhannya. Ila rabbiha nazirah. Kepada Tuhannya mereka melihat. Nabi bilang itu kepada para sahabat, bahwa nanti di akhirat orang-orang beriman akan melihat wajah Allah. Sahabat bertanya, betulkah Nabi? Iya kan? Macam mana melihat? Macam mana melihat wajah Allah? Ya, kata Nabi, macam kalian melihat indahnya rembulan, tak terhalang, jelas melihat sesungguhnya. Ini diantara nikmat surga, diantara pahala terbaik. Jadi pahala paling besar di akhirat, nikmat paling mulia, nikmat paling cantik di akhirat itu ternyata bukan hanya masuk surga, makan sedap, ada buah, ada sayur, ada telaga air susu, ada telaga air madu. Bukan hanya itu, ya, tapi jumpa dengan Rasulullah adalah nikmat. Dan nikmat yang paling tinggi, nikmat yang paling besar adalah melihat wajah Allah yang selama hidup di dunia kita tak pernah nampak. Ya, yang mana Allah? Kita hanya sebut namanya. Kita sholat hanya menghadap kiblat, Allahu Akbar. Mana Allah? Ya, coba agama yang lain, coba umat yang lain. Mereka punya Tuhan masing-masing. Umat Kristiani, Tuhannya boleh, Tuhannya bisa ditengok depannya itu. Mereka buat patung, buat benda-benda. Coba umat yang lain, agama yang lain, mereka punya Tuhan yang di dunia sudah bisa dilihat. Tapi umat Islam, Masya Allah, siapa Tuhanmu? Allah. Yang mana?
yang menciptakan langit dan bumi. Iya, yang mana? Yang menghidupkan saya. Iya, yang mana? Yang aku bertakbir, sholat dan menghadap kepadanya. Iya, yang mana? Yang mana? Masya Allah. Belum saatnya berjumpa Allah, memandang wajah Allah, melihat Allah. Belum saatnya. Nanti nikmat terbaik, nikmat terbesar, nikmat paling cantik itu adalah wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu wajah orang yang beriman berseri-seri. Ada wajah yang gembira, wajah yang bahagia. Kenapa bahagia? Karena melihat Allah, nikmat. Makanya harus bahagia di akhirat. Harus berjuang untuk bisa meraih bahagia di akhirat. Ya. Dengan cara beribadah, dengan cara berbuat baik, dengan cara puasa macam ini, dengan cara baca Quran, dengan cara sedekah, berbakti kepada orang tua, tidak menyakiti orang lain, tidak menzalimi orang lain, tidak mengambil hak orang lain. Kalau berbuat salah, segera minta maaf. Iya. Kalau kita berbuat salah kepada orang, menyakiti orang, menzalimi orang, cepat datang minta maaf. Karena urusan yang paling panjang di akhirat adalah urusan kezaliman kepada manusia. Ya. Urusan yang paling berat, perkara yang paling berat di akhirat itu adalah berkaitan dengan manusia, berkaitan dengan kezaliman kepada orang lain. Iya, kalau kita buat dosa kepada Allah, maka cukup dengan istighfar, bertaubat, selesai. Ya, tak panjang-panjang. Tapi urusan dengan orang, urusan dengan saudara, urusan dengan keluarga, dengan teman, dengan saudara, tak cukup istighfar, ya, tak cukup. Tapi harus datang, minta maaf, tidak mengulang kembali perbuatannya, ya, dan dia pun minta maaf, dan dia pun memaafkan. Ya, nah itu. Sebab itu hati-hati dalam hidup. Jangan remehkan perkara kezaliman kepada orang lain, sekecil apapun, jangan, tidak boleh. Ya, akhirat itu menakutkan, mengerikan, dan yang paling berat itu adalah urusan yang berkaitan dengan orang lain, dengan makhluk, bukan hanya dengan manusia, dengan binatang sekalipun. Makanya ada wanita Yahudi lagi, bukan wanita muslimah, bukan. Ini beragama Yahudi. Karena kisah ini terjadi di zaman Nabi Musa. Ada wanita nanti di akhirat, dia masuk surga gara-gara seekor anjing. Tolong anjing lah, anjing sekarat yang sudah beberapa detik lagi mungkin mati ini anjing. Nah, dia tolong dengan kasutnya, sepatunya, dia lepas, ambil air, dia kasih minum anjing yang kelaparan, anjing yang kehausan, anjing mau mati. Dia lepas kasutnya, ambil air, kasih minum. Ya, gara-gara ini, amal yang ringan ini, wanita ini Allah terima dan kemudian masuk surga. Tapi ingat,
Ada pula wanita gara-gara tidak kasih makan kucing, kucingnya mati, ya dia pun akhirnya masuk neraka. Hati-hati, bukan hanya kezaliman, kejahatan kepada orang lain, kejahatan kepada binatang pun juga hati-hati. Ini ada santri pernah terlihat siksa cicak, ya, ekornya dipotong. Jangan, ya, ada hisabnya di akhirat. Bunuh cicak itu dapat pahala 100, tapi sekali bunuh jejer plus prok mati. Ada cicak jatuh prok bruk pukul mati, oh dapat pahala 100. Hadis sahih itu. Tapi jangan kakinya dipotong, ekornya dilepas, jangan, ya. Ada capung terbang ditangkap, kasih benang, ya, kemudian suruh terbang sambil ditarik-tarik. Jangan, hati-hati. Ada wanita menyiksa kucing sampai mati, masuk neraka gara-gara kucing. Masya Allah, ini perkara yang dahsyat nanti di akhirat, anak-anak. Jangan main-main dengan urusan sesama makhluk, ya. Itu tadi, kasih makan anjing, kasih minum anjing masuk surga. Apalagi kasih makan orang tua, apalagi kasih makan orang lain, apalagi kasih makan orang-orang fakir, orang-orang miskin. Kemarin awal puasa mungkin, ya, awal puasa itu saya mendengar ada saudara, ada tetangga, ada keluarga itu datang ke Mbak Ibu yang di Bandung, cerita kalau sudah 2 hari tidak makan, tak ada makanan 2 hari. Ini ibu-ibu sakit, tinggal di tempat macam kandang kambing. Kalian kalau ke sana tak tega lihat dia, miskin, tak ada keluarga, tak ada suami, anak jauh, dia tinggal satu tempat kecil macam kandang ayam. 2 hari dia tidak makan. Dia datang ke Mbak Ibu yang di Bandung, berhutang beras. Nah, ayam mendengar, saya dengar ini, ya, Masya Allah, langsung kirim beras, langsung kirim roti, langsung kirim gula, kirim makanan, kirim ke sana. Kalau kita mendengar, kalau kita tahu ada keluarga, saudara, tetangga sampai lapar, tidak makan, dan kemudian mati, kita tidak masuk surga. Hati-hati. Kata Nabi, tidak akan masuk surga seseorang yang tidur dalam keadaan perutnya kenyang, sementara jiran dia, tetangga dia kelaparan. Tidak masuk surga. Ya. Jadi jangan kira cukup dengan ibadah, sholat, baca Quran, zikir, cukup. Oh tidak. Sebelum kita beramal soleh kepada orang lain. Makanya ayatnya jadi satu, ya, amanu wa amilus sholihat. Tak cukup beriman, tapi harus beramal soleh. Ya, ini dahsyat. Kasih makan orang lain,
kasih makan ibu, kasih makan bapak, kasih makan kakak, kasih makan adik. Nah, sebab itu santri kalau dia ada roti, ada kue, ada makanan, berbagi. Kalau kawannya nampak dia tak ada, kasih sedikit, berbagilah. Suka berbagi, jangan dimakan sendiri. Masuk kamar, sembunyi di bawah pohon, di garasi, dimakan sendiri. Jangan berbagi. Itu surga itu. Surga, ingat itu. Ya, surga. Apalagi di bulan Ramadan. Ini bulan sedekah. Ini bulan berbagi, bulan memberi. Iya. Makanya nanti di akhir-akhir Ramadan kita kena wajib bayar zakat. Zakat fitrah. Apa maknanya Ramadan tanpa zakat? Di mana indahnya Ramadan tanpa zakat? Tidak indah. Ramadan itu indah, lebih indah lagi karena ada zakat. Apa zakat itu? Berbagi, memberi, kasih orang lain, tolong orang lain. Nah itu. Hidup tanpa memberi, hidup tanpa berbagi, hidup tanpa sedekah, ya macam malam tanpa rembulan, macam siang tanpa matahari, gelap, macam kolam tanpa air, kering, macam taman-taman tanpa bunga, kurang cantik. Hidup lebih cantik dengan memberi. Makanya jalan surga ini. Itu sebabnya Ramadan, dalam 1 bulan orang berpuasa, dalam 1 bulan kita berpuasa, nanti di ujung-ujung Ramadan, sebelum kita berangkat sholat Idul Fitri, ya, itu the last time untuk bayar zakat. Ya, sebelum sampai di tempat sholat Id, ya, maka zakat ini harus sudah sampai kepada fakir, miskin, kepada yang berhak menerima zakat. Nah, kalian sudah nanti ditanggung oleh pondok. Maka tenang, ya, kalian tidak perlu khawatir, nanti pengurus akan menyiapkan 1 jiwa 1 zakat fitrah, 1 jiwa 1 santri, nanti 1 zakat fitrah 2,6 atau 3 kilogram. Nah ya, nanti dibayarkan itu, karena tidak boleh, ini wajib. Yang zakat fitrah itu wajib dibayarkan. Nah ini musim pahala, musim surga sedang dibuka. Maka jangan siang, hati-hati ya dari berbuat zalim kepada orang lain, apalagi bulan Ramadan. Jangan. Bulan Ramadan, bulan pahala, betul. Berapa pahala? Banyak. Berapa banyaknya? Tak tahu. Karena Allah bilang illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu urusanku, untukku, dan aku yang akan kasih pahalanya. Berapa? Tak tahu. Besar. Ya, betul. Tapi ingat, sesiapa yang berbuat zalim, berbuat dosa, berbuat maksiat sekecil apapun di bulan Ramadan, dosanya pun besar. Jangan lupakan ini, jangan lupa. Jangan hanya ingat pahalanya saja. Woi, mantap ini, woi, dahsyat ini. Pahala baca Quran, pahala sholat, pahala qiyamul lail, pahala zikir, ya, pahala sedekah, pahala kasih makan, kasih minum,
pahala silaturahim dahsyat besar, iya betul, tapi jangan lupa diingat terus, pahala berbuat dosa juga besar, balasan orang yang berbuat jahat juga besar. Makanya hati-hati di bulan ini, tak boleh bertengkar, menggunjing, buat fitnah, menghina, caci maki orang, berkata-kata tak baik, berkata-kata tak elok, menyakitkan. Hati-hati. Langsung, boleh juga pakai handphone. Ya, hati-hati. Tulis di handphone, kirim di handphone, hati-hati. Nah, makanya bulan Ramadan ini lebih selamat duduk rumah. Bulan Ramadan ini lebih selamat tidak keluar rumah, tidak pergi sana, jumpa sana, ketemu kawan sana, kawan. Bahaya itu. Nanti duduk dengan kawan. Ya kalau diskus agama, kasih nasihat, is okay, tak ada masalah. Tapi kadang-kadang cerita kawan, buka aib, menggunjing, habis pahala. Sudah habis pahala, dapat dosa. Dosanya pun besar. Maka hati-hati. Mending duduk rumah, lebih baik di rumah baca Quran, capek tidur, ya nanti bangun baca Quran lagi, sholat lagi, zikir lagi, capek tidur. Kalau sudah tidur aman, dosa berhenti, maksiat berhenti, mata tertutup, telinga pun tak terdengar. Aman tidak? Aman. Selamat tidak? Selamat. Tapi ingat, jangan tidur saja. Pagi tidur, siang tidur, sore tidur. Sholat pun jangan. Ya. Makanya ini mumpung datang bulan kebaikan, bulan pahala, bulan dilipat gandakan balasan, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Demikian jemaah yang berbahagia, Bapak Ibu santri yang dirahmati Allah, kajian surah Abasa, di mana akhir-akhir surah Abasa bercerita tentang ada dua golongan, ada dua kelompok manusia yang kelak di akhirat. Yang pertama, mereka yang akan punya wajah gembira, wajah berseri-seri, wajah senang, wajah bahagia, karena selama hidup di dunia baik, beribadah, suka beramal, beriman, ya, dan Allah beri balasan, Allah beri ganjaran, Allah tunjukkan pahalanya. Bahkan mereka pun dapat melihat wajah Allah, oh gembira, wajah mereka berseri-seri, senang, masya Allah. Tapi satu lagi kelompok wajahnya bermuram, wajahnya muram, wajahnya gelap, wajahnya hitam, tertutup debu apa? Debu dosa, debu kezaliman, debu maksiat, debu kejahatan dia. Bahkan wajah-wajah mereka berubah menjadi wajah binatang. Nauzubillah. Pilih yang mana? Pilihan nomor 1 apa nomor 2? Nomor 1. Ya. Nomor 1. Wajah yang berseri-seri. Tampan tidak? Tampan. Nanti tampan. Tampan sendiri, cantik sendiri nanti di akhirat. Makanya yang di dunia kurang tampan,
wajahnya pas-pasan, ya, hitam tidak, kuning tidak, putih tidak, macam apa? Kayak apa? Hah? Hah? Hidung separuh, nggak apa-apa, ya, nggak ada masalah. Nanti di akhirat berubah semua, ya, langsung cantik, langsung tampan, wajahnya berseri-seri. Baik, seluruh jemaah yang berbahagia, seluruh santri, inilah surah Abasa yang bermanfaat bagi kita semuanya untuk direnungkan. Dengan begini bertambah ilmu, bertambah pandai kita tentang agama, bertambah iman, bertambah ketakwaan, bertambah rasa takut kita kepada Allah. Itu sebabnya baca Quran, baca pula maknanya, baca Quran, baca pula kandungannya, belajar. Ya, kalau kita tahu maknanya, itu sholat bisa nangis, karena takut, dan sholat pun khusyuk, sholat pun lezat. Macam mana kita bisa khusyuk kalau kita tak tahu maknanya? Maka baca Quran, baca pula artinya, terjemahnya, gali, tak belajar mendalam tentang maknanya. Masya Allah. Demikian yang bisa disampaikan kajian kita sore hari ini tentang surah Abasa, kisah tentang sahabat mulia Abdullah bin Umi Maktum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal dia punya tubuh kurang sempurna, ya. Padahal Abdullah bin Umi Maktum ini punya badan kurang sempurna, dia punya mata tapi tak dapat melihat, tapi Allah muliakan dia. Siapa yang paling mulia di dunia? Yang kaya, yang tampan, yang cantik, yang kuat, yang kuasa, yang pangkat tinggi, yang hartanya banyak, bendanya banyak? Tidak, belum tentu anak-anak. Tapi orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah dan yang paling bertakwa. Nah, Abdullah bin Umi Maktum ini orang bertakwa, makanya Allah muliakan dia meskipun badannya kurang sempurna, kedua matanya buta. Nabi pun muliakan Umi Maktum, Rasulullah pun beri tempat terbaik untuknya. Masya Allah. Sebab itu jangan salah, ya, jangan mudah menghina orang. Tak boleh, ya, jangan menghina kawan karena mungkin badannya kurang sempurna, karena mungkin ada cacat di tangan, kaki, kepala atau mata. Jangan menghina, ya, tidak boleh. Ya, macam Umi Maktum ini, yang Nabi pun gembira berjumpa dengan dia. Baik, kita segera akan berdoa. Ini waktu mustajabah, menjelang datangnya waktu maghrib, menjelang iftar, waktu mustajabah, doa dikabulkan di antara waktu-waktu yang istimewa. Sebab itu kita akan tutup dengan doa. Semuanya serius, semuanya khusyuk, semuanya bersungguh-sungguh, karena ini ibadah. Berdoa adalah ibadah. Jangan main-main, jangan bersundau-gurau, jangan tertawa-tawa, ya, karena kita sedang menghadap Allah untuk bermunajat, untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wal ghanimata min kulli birri wa salamata min kulli dhanbi. Allahumma la tad'ni dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la dainan illa qadaitahu wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amala alladhi yuballighuni hubbaka. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba ma yuhibbuk wal amalan alladhi yuballighuni hubbak. Allahumma ja'al hubbaka ilayya min nafsi wa ahli. Rabbil firli rabbil firlana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, irhamna ya arhamar rahimin, Ya Mujib, Ya Salam, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Allahumma ya Allah, beri kami sehat wal afiat. Selamatkan kami ya Allah dari semua mara bahaya. Selamatkan kami, jaga kami, lindungi kami dari semua kejahatan makhlukmu dari atas langit dan bumi. Kami tidak pernah tahu ya Allah di mana ada kejahatan. Bila kejahatan itu akan datang dan membahayakan kami, hanya Engkau yang maha melihat, hanya Engkau yang maha tahu, hanya Engkau ya Allah yang maha melindungi. Maka lindungi kami, keluarga kami, anak-anak cucu zuriat kami. Selamatkan kami dari semua mara bahaya, dari semua malapetaka, dari semua bencana, dari semua kejahatan-kejahatan makhlukmu, dari kejahatan-kejahatan syaitan ya Allah, dari kejahatan-kejahatan yang datang dari atas langit dan bumi. Dan kami selamat, bahagia dunia dan akhirat ya Allah. Ampuni semua dosa-dosa kami, ampuni semua kesalahan-kesalahan kami, ampuni semua dosa bapak ibu, kedua orang tua kami ya Allah, yang masih hidup beri sehat dan beri jalan husnul khatimah. Yang sudah wafat, yang sudah tiada, yang sudah dikubur ya Allah, bapak kami, ibu kami, kakek kami, nenek kami, buyut-buyut kami, datuk-datuk kami ya Allah. Selamatkan mereka semua dari azab kubur, selamatkan mereka dari semua siksa kubur, dari fitnah kubur, dari kegelapan kubur. Mereka senang ya Allah dengan nikmat-nikmat kubur. Beri mereka semua nikmat kubur ya Allah, terangi kuburnya, bahagiakan mereka semua. Beri mereka tempat terbaik ya Allah, rezeki terbaik. Kuburnya terang benderang, kuburnya indah mewah bagai taman di antara taman-taman surga. Raudhah min riyadil jannah. Sampaikan doa ini ya Allah, sampaikan doa kami di sepanjang waktu pagi, petang, malam ya Allah. Doa untuk ibu kami, doa untuk bapak kami, doa untuk kedua orang tua kami sampaikan ya Allah. Dan mereka gembira dengan amal soleh kami, mereka gembira ya Allah dengan sedekah yang kami sebut nama-nama mereka di atasnya ya Allah. Dan kemudian kumpulkan kami bersama mereka, ibu kami, bapak kami, kedua orang tua kami kelak di akhirat di dalam surgamu ya Allah. Ampuni pula semua dosa seluruh donatur kami di Indonesia, di Singapura,
ampuni Bapak Saleh, ampuni Ibu Rubiah, ampuni semua donatur ya Allah, jemaah yang ada di Singapura, keluarga mereka, bapak ibu mereka, anak-anak zuriat mereka. Beri mereka balasan yang lebih baik ya Allah atas sedekah mereka, sumbangan mereka. Beri mereka ya Allah rezeki yang baik, rezeki yang besar, rezeki yang banyak, yang berlimpah, yang berkah, dan mereka hidup bahagia dunia akhirat. Terima amal ibadah puasa Ramadan kami sejak hari pertama sampai hari ini, dan beri kesempatan kami ya Allah untuk sampai kepada Ramadan terakhir. Beri kami umur yang panjang dan selesaikan Ramadan ini dengan baik. Engkau terima semuanya, puasa kami, lapar kami, dahaga kami, ngaji Quran kami, tilawah kami, sholat kami, infak sedekah kami, iktikaf kami, zikir-zikir kami, semua Engkau terima. Engkau beri kami rahmat, Engkau beri kami cinta, Engkau beri kami keridhaan dunia dan akhirat. Allahumma ya Allah, berikan kepada kami ya Allah keselamatan dari api neraka jahanam. Allahumma aqtiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Hapus nama kami, hapus nama bapak kami, hapus nama ibu kami ya Allah dari daftar calon penduduk neraka jahanam, dan kemudian Engkau ganti, Engkau pindah menjadi calon penduduk surgamu kelak di akhirat ya Allah. Allahumma aqtiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Allahumma aqtiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Allahumma ya Allah, sejak hari ini, mula saat ini, beri kami jalan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Beri kami kekuatan, kemampuan, kesehatan, hidayah, taufik, jalan untuk mendapatkan Lailatul Qadar ya Allah. Beri kami ya Allah, beri kami takdir termasuk hamba-hamba yang akan mendapatkan Lailatul Qadar, dan kemudian kami selamat dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itulah doa kita di akhir-akhir waktu sebelum datang iftar.